Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya musarrif qulub, sarif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada seluruh talibah as-sabiqunal awalun. Bahagia sekali hari ini kita diberikan nikmat Allah kembali. Allah ringankan langkah-langkah kita untuk datang dan menuntut ilmu di dalam majelis rutin kita yang insya Allah penuh keberkahan ini. Pada malam hari ini kajian kita mengambil judul Saat Dirimu Jadi Korban Gibah. Masya Allah, judul yang sangat menarik karena pembahasan kali ini cukup berada di dekat dengan kehidupan sekitar kita. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Kepada akhwati yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat atau bisa japri ke admin. Baiklah, sebelum kajian kita mulai, Ana mengingatkan kembali diri Ana pribadi dan Antuna semuanya untuk terus meluruskan niat ini kepada Allah, membuka diri kita, merendahkan diri kita terhadap ilmu yang akan disampaikan, meluruskan kembali niat-niat kita untuk mengangkat kebodohan diri dan orang-orang sekitar kita. Kepada Al-Ustadz Rajali Fikri, tafadhol masykuro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asharul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yastab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila apara'aita in kana fi akhi aqul. Qala in kana fihi ma taqul faqad aghtabathu wa illam yakum fi ma taqulu faqad bahattah. Umahat Wattalibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di majelis kita karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun satu amal ibadah bisa terlaksana hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Oleh karenanya, adanya kita di sini bukan semata-mata karena kesalehan kita, tetapi karena Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Kita berharap dalam majelis ini Allah menuliskan amal kita ini sebagai satu pahala yang akan memberatkan timbangan kita di hari yang tidak lagi berlaku anak-anak dan harta-harta yang kita miliki. Ummahat wa talibat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wala
yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ya di antara kalian itu ya satu sama lain ya menggunjing. Ayuhibbu ayyuhibbu hadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kamu suka ya, untuk makan bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, pasti kamu akan merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah kalian semua. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan Nabi SAW bersabda ketika beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, ya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat pun mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qal, maka Rasulullah pun menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrah. Yang dimaksud ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang kau katakan itu adalah yang dia tidak suka. Ya. Berarti kalau yang disebutkan adalah perkara yang dia suka, misalnya pujian di belakang, ini tidak masuk dalam kategori ghibah. Qila, apa ra'aita in kana fi akhi aqul? Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang diceritakan itu memang benar adanya? Bahwa apa yang diceritakan terkait dengan seseorang itu memang benar ada pada diri orang tersebut. Qal, maka Rasulullah pun menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad akhtabathu. Kalau engkau mengatakan sesuatu tentang diri seseorang yang benar adanya pada dirinya itu memang ada keburukan yang kau katakan, maka sungguhnya engkau telah menggibahnya. Wa illam yakum fihi ma taqulu faqad bahattah. Tapi kalau yang kau sebutkan itu adalah perkara yang tidak ada pada dirinya, maka engkau telah memfitnahnya. Ummahat wa thalibat, semoga Allah rahmatiku dan merahmati kamu semua. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah perkara ghibah dan spesifik bagaimana kalau di antara kita menjadi korban ghibah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ghibah ini adalah perkara yang tidak lagi asing ya bagi setiap kita. Ini adalah suatu perkara yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Ya. Hampir-hampir tidak bisa lagi kita temukan manusia di zaman ini yang bisa lepas dari persoalan ghibah. Ya. Dan bahkan ghibah ini bisa saja menimpa di antara orang-orang yang soleh. Ya. Di antara orang-orang yang beramal. Ya. Di antara orang-orang yang belajar agama. Ya. Apatah lagi orang-orang yang tidak mengenal rambu-rambu agama, ya, tentu perkara ini adalah perkara yang sudah sangat biasa terjadi. Ya. Jadi ghibah ini adalah sesuatu yang dekat, ya, bahkan bisa lebih dekat dari urat nadi. Ya. Rasanya pun ghibah ini enak, bahkan nikmat bagi orang yang memiliki kegemaran, ya, mengurusi urusan-urusan orang lain. Ya. Kehidupan orang lain. Ada yang bertanya ya, mengapa seseorang yang sedang menggibah itu kok merasakan kenikmatan ya, bahkan tidak sedikit yang ketagihan. Ya. Gibah terasa enak dan ketagihan. Ya. Banyak kita menemukan orang-orang yang pada sisi-sisi yang lain dia adalah orang yang baik ya, kelihatannya dia getol belajar agama, ya, dia rajin puasa, ya. Dia sepertinya mau menolong dan seterusnya, tetapi urusan ghibah ini adalah perkara yang menjadi santapannya setiap hari. Bahkan saat dia berpuasa, ya, menjalankan puasa-puasa sunnah, ya, mulutnya hampir sulit dikunci untuk berhenti dari menggibah. Ya. Kenapa? Karena kita katakan tadi bahwa ghibah ini adalah perkara yang betul-betul menimpa hampir semua orang. Ya. Ya, termasuk orang-orang yang sepertinya dia
soleh. Ya. Terasa nikmat dan bahkan ketagihan, ya karena seseorang yang dia sedang menggibah, maka ia merasakan seolah-olah dia itu adalah orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik. Paling tidak dia itu lebih baik daripada orang yang dia gibahi. Oleh karenanya terasa menjadi nikmat. Ya. Kita tahu ya orang yang sedang menggibah ini pasti dia menang karena dia tidak sedang berhadapan dengan orang yang dia ceritakan. Itulah sebabnya salah satu hal yang diungkap oleh para ulama kenapa ghibah itu masuk dalam kategori dosa besar, ya karena satu, ghibah itu adalah pembunuhan karakter kepada diri seseorang. Ini masalah kehormatan seorang muslim ya yang dibunuh. Yang kedua, karena seorang yang digibah itu adalah orang yang kondisinya tidak bisa membela diri. Dia sedang tidak berada di hadapan orang-orang yang mendengarkan aib dirinya. Sehingga bisa saja jatuh kepada dua perkara. Ya. Bisa saja aib itu adalah benar dan ini jatuh pada ghibah, dan atau jatuh kepada fitnah jika yang diceritakan itu adalah perkara yang tidak benar. Ya. Oleh karenanya umahat ya, orang yang tukang ghibah itu ya, semua orang tahu ya bahwa tukang ghibah itu adalah orang yang buruk. Ya. Tapi sayangnya dia sendiri tidak pernah merasa bahwa dirinya itu adalah buruk. Ya. Karena menggibah itu terasa seolah-olah dia adalah yang bersih ya, dari keburukan-keburukan yang ada. Ya. Nah, tema kita pada malam hari ini lebih kepada bagaimana sih kalau seseorang itu menjadi korban dari gibahnya orang lain. Ya. Mungkin di antara kita pernah menjadi korban ya, atau kita pernah menggibahi orang dan orang yang kita gibahi itu jadi korban. Ya. Ya, biasanya seseorang yang dia menjadi korban gibah, ya, kebanyakan kita temui bagaimana? Pasti dia marah ya, marah, ya. Atau mungkin balik menggibahi, ya. Kemudian bisa jadi memusuhi atau bahkan datang melabrak orang yang menggibahnya. Ya. Ini sesuatu perkara yang sering terjadi. Ya. Tidak sedikit terjadi ya, pertengkaran dan permusuhan ya akibat masalah gibah ini. Ya. Kenapa orang begitu merespon dengan kemarahan, ya, kebencian dan permusuhan terhadap orang yang menggibah? Ya, karena watak dasar manusia kebanyakannya itu manusia tidak menyukai jika aibnya diungkap, ya, aibnya diungkap. Sifat dasar manusia itu kebanyakan adalah suka dipuji. Oleh karenanya kebalikan dari suka dipuji itu adalah tidak suka dicela, ya, apalagi diungkap-ungkap aibnya. Bahkan kita katakan jangankan digibahi, ya, diungkap aibnya. Ya. Sekedar nasihat pun banyak orang yang tidak rela menerimanya. Ya. Padahal mungkin nasihat itu disampaikan secara rahasia, empat mata. Tapi sedikit sekali orang-orang yang bisa menerima nasihat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak diuntungkan dengan hal itu. Karena jiwa ini ya pada dasarnya lebih menyukai pujian, ya, lebih menyukai persetujuan dari orang lain daripada nasihat yang diberikan. Maka sekali lagi ya, lebih banyak orang marah kalau dia dijadikan korban gibah. Ya. Orang yang tertimpa sebagai korban dari gibahnya orang lain, ya, maka dadanya pun terasa sesak, ya, susah tidur, ya, kepala pusing, dan itu menjadi pikirannya untuk waktu yang lama. Dan kita katakan
walaupun ini sepertinya adalah perkara yang manusiawi ya, seseorang yang merasa kehormatannya di obok-obok atau dicederai oleh orang lain, maka dia merasa tidak nyaman ya, dia merasa gundah. Tetapi karena kita sedang membahas satu pembahasan yang menjadikan syariat itu sebagai neraca, maka kadang-kadang kita memang sering menemukan solusi dalam perkara syariat ini bertabrakan dengan neraca hawa nafsu kita. Inilah resiko belajar agama. Kenapa banyak orang yang tidak suka belajar agama? Ya, karena diantaranya agama itu memiliki timbangan yang sering ditemukan bahwa timbangan agama itu tidak selaras dengan keinginan dan syahwat yang ada pada manusia. Oleh karena orang-orang yang tidak siap untuk memperbaiki diri, dia sering menjauh dari urusan-urusan agama ini ya, nasihat-nasihat agama ini. Karena dia tahu resikonya. Kalau dia belajar agama, dekat dengan agama, dia akan menemukan banyaknya larangan-larangan, ya, banyaknya koreksi-koreksi tentang keadaan dirinya yang dia secara hati nurani juga merasa bahwa dia banyak salahnya. Oleh karenanya kita katakan orang yang begitu marah, begitu murka ketika dia menjadi korban dari penggunjingan orang lain, maka ini adalah pertanda minimnya keimanan pada diri seseorang. Kita katakan minim keimanan bukan berarti dia orang yang rendah ya. Dalam artian dia beriman dengan banyak sisi dari sisi-sisi keimanan dan cabang-cabang dari rukun iman, tetapi pembahasan masalah minimnya keimanan ini terutama keimanan kepada hari pembalasan ya, kepada hari pembalasan. Mengapa? Karena ghibah ini urusan dosa dan ini adalah sesuatu yang akan dibalas ya, akan dihisab, di mana dia tidak bisa bersabar menemukan titik di mana sebenarnya ia akan mendapatkan keuntungan pada hari pembalasan jika dia bisa bersabar. Jadi sikap tidak terima di ghibah ini menunjukkan orang tersebut tidak pernah menghisap dirinya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau seseorang membicarakan keburukan orang lain, maka kemungkinan keburukan yang dia ceritakan tentang seseorang itu kebanyakan adalah sebahagian kecilnya ya, bukan seluruhnya. Karena dia tidak mengetahui aib saudaranya itu secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Padahal yang dia ceritakan dari orang itu bisa saja memiliki aib yang lebih banyak dari yang dia ceritakan. Yang dia tahu hanya sedikit. Selebihnya ya banyak aib si korban ini yang tidak dia ketahui. Maka sebenarnya di statement awal kita katakan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang diungkap oleh orang yang mengungkap-ungkap aib kita itu adalah sebagian kecil saja. Adapun sebagian besarnya Allah lebih tahu dan kita lebih tahu jika kita jujur. Ya. Bagaimana mungkin kita begitu marah ya, begitu meradang ketika sebagian kecil dari aib kita itu diungkap. Padahal Allah masih menutupi sebagian besarnya. Jadi misalnya kita digibai oleh seseorang di satu masalah, misalnya, oh dia ini pelit, nah, dia ini dikenal pelit, ya begini. Padahal mungkin kita punya aib-aib yang banyak selain pelit, ya. Selain pelit, mungkin kita sangat cerewet, mungkin kita terlalu kepo, mungkin kita memfitnah orang dan banyak lagi. Tapi yang diungkap orang mungkin satu, ya, perkara pelit misalnya. Maka jika kita pandang dari sisi itu, seharusnya seorang yang menjadi korban ghibah dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih tutupi aib-aib dia yang lain. Yang diungkap hanya sebagian kecil. Ummahat wa thalibat rahimakunallah, dahulu
para salafus solih, ya. Mereka juga orang-orang yang tidak selamat dari korban ghibah, ya. Jadi bukan mereka orang yang selamat dari korban ghibah. Kita tahu mereka adalah generasi emas, ya. Mereka adalah generasi mulia, ya. Karakter mereka juga karakter emas, ya, yang muncul dari orang-orang istimewa, ya. Keistimewaan mereka itu adalah karena pikiran mereka itu neracanya adalah keuntungan negeri akhirat, keuntungan negeri akhirat. Sehingga perkara-perkara yang dianggap keburukan atau kerugian bagi banyak orang, itu bagi mereka justru bisa jadi keberuntungan, ya, keberuntungan. Jadi sangat berbanding terbalik dengan orang-orang yang hidup di masa kini yang semua keuntungan itu diukur dari sisi-sisi keduniaan, ya. Cara mereka orang-orang yang hidup di zaman dahulu dari orang-orang yang soleh itu adalah orang yang selalu menimbang neracanya adalah urusan akhirat. Misalnya dahulu ada seorang yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Imam Hasan Al-Basri ini adalah salah seorang pemuka dari ulama tabi'in, ya. Ulama tabi'in, ya. Jadi ada orang yang datang kepada beliau memberikan info bahwa ada si Anu itu menggibahi engkau. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Beliau segera menyiapkan satu kotak kurma basah, ya. Kurma basah ini dikenal sebagai makanan favorit dan lezat di saat itu. Dia kirimkan satu kotak kurma basah ini kepada orang yang menggunjingnya. Seraya dia menuliskan kalimat, ya, aku mendapatkan kabar bahwa engkau telah menghadiahiku pahala. Maka aku ingin membalas kebaikanmu ini dengan mengirimkan ini. Tapi mohon maaf, aku tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Nah, coba, gimana itu? Imam Hasan Al-Basri digibahi, dia malah mengirimkan balasan berupa makanan istimewa, ya, saat itu, yakni kurma basah, dan dia tuliskan, ya, karena engkau telah memberiku pahala maka aku balas dengan makanan ini, tapi aku mohon maaf karena yang kukirim ini nggak setimpal dengan pahala yang kau berikan kepadaku. Ayo, siapa yang mau praktekkan? Kalau digibahi cepat-cepat kirimkan brownies, ya. Kirimkan pizza misalnya, kirimkan makanan-makanan lezat, tuliskan di situ bahwa aku dengar engkau telah memberikan pahala untukku, maka ini kubalas kirim pizza, ya. Tapi maaf, pizza ini nggak mampu mengimbangi pahala yang kau berikan kepadaku. Begitu juga dahulu ada seorang yang mengadukan bahwa dirinya jadi korban ghibah, ya, di hadapan Al-Imam Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad. Dia mengadukan bahwa ya, Imam, aku digibahi oleh si Anu, ya. Aku digibahi oleh si Anu. Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala? Dia mengatakan, alhamdulillah, berarti ia telah memberimu pahala, ya. Dia telah memberikan untukmu itu pahala, ya. Begitu juga seorang imam dari umat ini, ya, Abdurrahman bin Mahdi, ya. Dia malah mengatakan, ya, sungguh aku berangan-angan, ya, andaikan semua penduduk kota, ya, semua penduduk kota ini menggibahiku, katanya. Menggibahiku, karena tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan, ya, melebihi dari orang yang dia melihat pahala yang tertulis di catatan amal baiknya padahal dia tidak melakukannya. Paham, ya, maksudnya? Jadi kata Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan daripada seseorang nanti di negeri akhirat dia melihat ada catatan amal baiknya itu penuh dengan kiriman-kiriman pahala padahal dia tidak mengerjakan amalan-amalan yang banyak terkait dengan itu, tapi dia dapat kiriman pahala. Ini analoginya, ya, seperti misalnya seseorang yang melihat atau menemukan
banyaknya uang masuk ke dalam rekeningnya, ya, ke rekening tabungannya. Padahal dia tahu rekening tabungannya nggak begitu banyak, ya. Dia ukur-ukur sedikit, ya. Dia jarang setor gitu. Tapi ternyata ketika dia lihat saldonya, dia lihat banyak kiriman uang. Kira-kira orang gembira nggak? Gembira kalau itu bukan bagian dari kejahatan. Ya. Begitulah orang-orang nanti di negeri akhirat yang menjadi korban-korban ghibah, ya, ketika mereka dikejutkan dengan banyaknya transferan pahala, ya, kebaikan-kebaikan dari orang-orang lain yang menyakitinya di dunia, ya, dia akan terkejut, ya, dan gembira karena pahala-pahala yang banyak tertulis di timbangan amalnya. Oleh karenanya, ummahat wa thalibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Inilah neraca yang ada di dalam syariat kita, ya, bahwa tidak semua kezoliman orang lain yang kita terima itu selalu berdampak buruk kepada kita, ya. Bisa jadi itu di balik itu ada sesuatu yang justru merupakan anugerah besar, apalagi yang berkaitan dengan pahala, ya, berkaitan dengan pahala, ya. Masalahnya adalah memang kita selalu terburu-buru dalam menimbang dan menilai, ya. Padahal dalam hal ini memang kita membutuhkan ilmu yang lebih dalam, yang lebih yakin, ya, sehingga menghadapi perkara-perkara yang tidak mengenakan sekalipun, termasuk dalam kategori korban dari pembunuhan karakter, kita masih bisa bersikap tenang, ya, bersikap tenang dengan membayangkan bahwa sebenarnya hakikatnya ini adalah kebaikan bagi kita. Dengan cara itulah maka kita akan menjadi orang yang arif, ya, melihat masalah tidak harus menjadi masalah, bahkan bisa jadi itu sesuatu yang menggembirakan. Dan hal ini hanya bisa dimiliki, ya, kepribadian dimiliki oleh orang-orang yang belajar, ya, mengerti ilmunya, dan dia berupaya untuk menjadikan semua masalah yang terjadi dalam kehidupannya ditimbang dengan neraca ilmu dan keimanan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu membimbing kita. Wallahu taala a'lam. Naam, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik atas penjabaran materi pada malam hari ini. Baiklah akhwat, untuk bila ingin ada yang ditanyakan, tafadhol untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang terlebih dahulu masuk Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz, jika kita jadi korban gibah, bolehkah kita balas menggibahi orang? Bukannya orang yang dizolimi memiliki hak untuk membalas yang sama? Jazakallahu khair Ustadz. Hukum asalnya tidak, ya, tidak boleh membalas, ya. Kalau membela diri boleh, ya. Ini misalnya terkait dengan beberapa kejadian di zaman salaf, ya, misalnya tuduhan korupsi yang disematkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika beliau menjadi seorang gubernur di Bahrain, ya, di mana saat itu beliau dipanggil oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ya, maka Abu Hurairah membantah, ya, membantah tuduhan itu. Ya. Dia membantah bahwa bagaimana mungkin dia orang yang mendampingi Rasulullah SAW, mengerti hadis-hadis, ya, memahami Al-Quran dan seterusnya, menginginkan konsekuensi dari perbuatan curang, ya, melakukan hal yang demikian. Maka setelah itu dia pun terbebas dari tuduhan, ya. Ya, ini sudah jatuh kepada fitnah lah. Begitu juga ketika Sa'id bin Zaid, ya, yang dituduh oleh seorang wanita merampas hartanya itu berupa tanah, ya, dia juga bersumpah atas nama Allah bahwa dia, ya, tidak mungkin melakukan hal tersebut, ya. Tapi
menyerang kembali ya, ini hukum asalnya terlarang. Berarti kita kembali mengimbangi ya, dia sudah transfer pahala, lalu kita pun transfer pahala kita untuk dia ya. Rugi sebenarnya, dari sisi itu rugi ya. Karena seorang imam seperti Imam Ibnul Mubarak ya, rahimahullah ta'ala pun mengatakan, seandainya ghibah ini diperbolehkan katanya, dia kan tahu apa konsekuensinya, bahwa menggibah itu hakikatnya pelakunya itu mengirimkan pahala kan. Tetapi masalahnya ini dilarang. Maka kata Imam Ibnul Mubarak, seandainya ghibah itu diperbolehkan, maka orang pertama yang sering aku gibai adalah orang tuaku katanya. Kenapa? Karena orang tuaku lah yang paling berhak menerima kebaikan-kebaikan dariku berupa pahala-pahalaku. Biar aku transfer pahalaku kepada orang tuaku, dia bilang. Seandainya ghibah itu dibolehkan, aku gibain terus orang tuaku katanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rugi ya sebenarnya kalau kita berusaha membalasnya, kecuali sekedar membela diri ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apa ada batasan ghibah? Misalnya saat kita sedang bersama teman-teman, kita teringat kelakuan si A, lalu mengulas balik tingkah si A, entah itu yang baik ataupun yang buruk, tetapi juga mengambil pelajaran dari tingkah si A tersebut. Apakah ini termasuk ghibah? Iya, itu kadang memang terlihat samar ya, tetapi intinya kita balik kepada definisi ghibah itu, bahwa ya menyebutkan perkara tentang saudara kita yang itu kalau dia dengar pasti dia nggak suka, maka itu masuk dalam kategori ghibah ya. Jika kita sudah mengetahui keburukan seseorang, ya sudah simpan saja, atau mungkin sudah jadi rahasia umum, ya sudah simpan saja, tahu sama tahu, nggak perlu diulas. Bahkan kalau ada seseorang di antara kita mulai mengulas, bilang sudahlah, tutup cerita, jangan buang-buang pahala untuk orang ya. Bagaimana mungkin orang yang seandainya dia orang yang kita benci, terus kita bagi-bagi pahala kita untuk dirinya, kan sayang. Ya sudah, tutup saja ya. Kalau kita mencintai saudara kita dan kita ingin memperbaiki, baiknya dia diajak bicara empat mata, berikan nasihat. Itu yang dianjurkan di dalam agama. Tapi kalau memang dia tidak menerima, ya sudah, yang penting sudah kita sampaikan. Allahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya. Jadi tetangga Ana suka datang ke rumah, curhatan masalah suami, cerita unek-uneknya, dan sampai nangis-nangis. Katanya kalau habis curhat jadi plong. Jadi Ana mendengarkannya saja. Apa ini juga termasuk ghibah, Ustadz? Iya. Berikan nasihat kepadanya bahwa ghibah kepada musuh saja itu haram dan tercela ya, musuh ya. Apalagi suami ya. Pasangan itu adalah pakaian bagi kita. Bagaimana mungkin kita sanggup menceritakan aibnya kepada orang lain ya. Apalagi seorang istri dengan suaminya ya. Seharusnya seorang istri jika dia mendapatkan keburukan dari suaminya, ya, yang dia tekan adalah diri dia. Dia minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah ujian baginya. Kedua, jika dia bersabar, ya tentunya ini bagian dari pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan suaminya. Ya, dia mendoakan yang baik-baik untuk suaminya. Bagaimana mungkin seorang ya mengeluhkan suaminya kepada orang lain? Tidak ada juntrungnya, kecuali hanya waswas syaitan ya, yang membisikkan ke dia bahwa setelah dia ungkap, maka menjadi plong. Tujuannya apa? Kalau dia memang mau mengungkap aib-aib suaminya itu dan mau plong, ya dia masuk kamar, ya dia sholat. Setelah itu dia ngomong saja kepada Allah. Adukan semuanya kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang dilakukan suamiku, begini, begini, begini. Adukan, berikan dia petunjuk, berikan dia kasih sayangmu untuk berubah dan seterusnya. Kan plong juga, bahkan lebih plong. Karena Allah lebih mendengar, ya, lebih memungkinkan untuk merubah
ya perilaku suami dan seterusnya. Tapi kalau kepada orang lain, apa yang didapat? Yang didapat adalah bumerang, di mana bisa jadi orang lain yang tadi diajak curhat itu di kemudian hari jadi musuhnya dan mengungkap semua cerita ini ke orang lain. Maka dia sudah menodai kehormatan keluarganya, ya, rumah tangganya. Orang sudah tahu semua tipikal suaminya bagaimana, padahal dia masih bersama suaminya. Ini merupakan kebodohan yang sangat besar, ya, kebodohan yang sangat besar. Seseorang yang mudah mengeluhkan, apalagi perkara-perkara yang aib ya keluarganya, ini menunjukkan minimnya ketauhidan yang dia miliki. Bagaimana mungkin dia mengeluhkan perkara-perkara yang seharusnya dia bisa bersabar di situ. Yang boleh adalah jika dia mengeluhkan perkara suaminya, di mana ada titik dia nyaris tidak mampu lagi, dia khawatir dia tidak mampu menegakkan hak atau hukum-hukum Allah di rumah tangganya. Misalnya dia menjadi seorang istri yang nusus, ya, yang durhaka kepada suami. Dia bingung apakah dia bisa meneruskan pernikahan ini atau dia harus berpisah. Dia boleh menemui orang yang berilmu untuk meminta keterangan, fatwa atau aspek hukumnya, ya. Bukan cerita kepada sembarang orang yang diajak cerita juga nggak ngerti apa-apa, ya. Bisa jadi malah dipanas-panasi dan ini hasilnya akan buruk, ya, tidak ada mendapatkan kebaikan sama sekali, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah Ustaz, ada 8 pertanyaan sekaligus masuk ini Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, kita bacakan satu-satu ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga juga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang sangat sering pasang status TikTok potongan kajian Ustazah kondang berparas cantik, muda, bicara lemah lembut. Istri ada rasa cemburu kalau suami pasang status tersebut dan khawatir dengan persepsi orang yang melihatnya, di mana status tersebut dilihat banyak orang, teman-teman, dan keluarga si suami. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiq atas jawabannya Ustadz. Ya, ya, Masya Allah, ya, kecemburuan istri yang cukup beralasan, ya. Ini seperti ada isi kebaikannya, tapi dibalut dengan perkara yang rentan dengan sesuatu yang tidak patut, ya. Tidak patut. Kenapa dia pasang status, ya, dengan perkara-perkara seperti itu? Tetapi mulailah untuk memperbaikinya dengan kesabaran, ya. Jangan meradang, ya. Jangan sikapi kesalahan suami itu dengan jiwa yang panas, ya. Karena ini akan bisa memperburuk keadaan sehingga suami tidak terima, ya. Oleh karenanya berikan pujian dulu kepada suami bahwa dia senang, ya, ternyata dia cukup respect atau interest kepada perkara-perkara agama, ya. Itu dulu berikan pujian. Selanjutnya sampaikan ke suami bahwa banyak kok kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang sejenis dengannya, ya, yang laki-laki, yang lebih patut untuk disampaikan, ya. Katakanlah bahwa kan tidak patut perempuan di share-share ke mana-mana, ya. Sekalipun seorang wanita itu dia sedang memberikan pelajaran agama, tidak boleh seorang memberi pelajaran agama, seorang wanita yang wajahnya diungkap di mana-mana. Maka mengungkap itu atau men-share kemana-mana itu bagian dari keburukan, ya. Jadi bukan kebaikan yang didapat, justru keburukan, ya. Dan ini sampaikanlah setelah keadaan beliau tenang, ya. Misalnya karena pujian kita, karena rasa bangga kita, ya. Nah, setelah itu pelan-pelan disampaikan, jangan disikapi secara kasar, ya. Ini akan menimbulkan kemarahan beliau dan membuat beliau tidak bisa menerima nasihat-nasihat berikutnya. Semoga Allah memberikan hidayah pada semuanya. Naam, jazakallah khair Ustadz. Ustadz, afwan, suara Ustadz mengecil dan menjauh Ustadz. Mungkin ada koneksi yang
Dia menjauh dan mengecil. Bisa dites, Ustadz? Ya, sekarang jelas nggak? Masih, Ustadz. Dia menjauh dan mengecil. Ya, sudah. Ustadz? Ya, sudah. Masih, Ustadz, tapi masih terdengar. Kita lanjutkan dulu, Ustadz, ya. Mudah-mudahan nanti akan lebih terdengar. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ana pernah mendengar ada orang yang boleh digibahi, contohnya orang yang berhutang. Apakah benar, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair, Ustadz. Nggak boleh ya, orang berutang kok digibahi. Orang berutang tuh dimaklumi, dipahami. Jika memang dia sulit membayar karena memang kesulitannya yang mendera, maka diberikan tangguh ya, supaya dia bisa membayar di masa yang lebih lapang ya. Atau kalau memang dia betul-betul nggak bisa bayar karena kemiskinan, maka lebih baik diikhlaskan ya, diputihkan. Dan ini akan berdampak kepada pemberian pahala yang besar kepada si yang berpiutang ya. Yang boleh itu jika kita menemukan seseorang yang dia memang memiliki tabiat suka mengutang dengan niat tidak membayar. Dia kemana-mana menghutang dan dia tidak membayar. Tapi kita bukan harus mengungkap secara keseluruhan. Cuman jika ada orang yang mengadukan tentang dia mau hutang, maka jawab saja dengan kalimat sebaiknya jangan diberi. Sebaiknya jangan diberi. Kalau mau sedekah, sedekahnya aja. Supaya tidak terjadi permusuhan di kemudian hari, itu saja. Tapi kalau ada orang mengutang sama kita, kita sampaikan dia mengutang segini segitu, ya ini gibah. Dan ini merusak kehormatan dia, pahala kita malah hilang. Seharusnya memberikan utangan itu adalah mendapatkan pahala besar, memberikan pinjaman kepada orang lain. Tapi dengan menggibahnya bisa terhapus pahala-pahala yang sudah dicatat. Allah alam. Naam, jazakallah khair, Ustadz. Ustadz, suaranya masih bergema ya, mengecil. Apa ada yang menutupin speaker Ustadz ya, Ustadz Afan? Sudah? Lebih baik, Ustadz. Baiklah, Ustadz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, bagaimana cara merendam amarah, Ustadz, ketika kita digibahin? Ya, caranya tadi dengan mengingat keuntungan yang akan kita dapat. Ya. Keuntungan yang akan kita dapat di negeri akhirat. Di dunia ini nggak ada sesuatu itu sempurna bisa kita dapatkan ya, berupa keinginan-keinginan atau harapan-harapan yang ingin kita temukan ya. Namanya dunia adalah medan juang, medan ujian. Maka ketika kita menjadi korban ghibah, secara manusiawi kita mungkin marah ya. Kita merasa kehormatan kita diacak-acak oleh orang lain ya. Tapi untuk meredamnya, ingatlah bahwa ini ada keuntungan buat kita ya, simpanan buat kita ya. Kita dengan meniru atau mempertimbangkan bagaimana dahulu salafus soleh ya, mereka lihatlah, mereka juga tidak lepas dari korban ghibah ya, tapi yang mereka lakukan adalah menimbangnya dengan raca akhirat. Saya sampai Al-Imam Hasan Al-Basri tadi mengirimkan kurma basah sebagai makanan yang istimewa saat itu untuk mengimbangi kebaikan orang yang menggibahnya, karena dia hakikatnya mengirimkan pahala. Orang kita kan marah karena kita memikirkan, oh dia sudah merusak nama baikku gitu. Tapi kalau kita balik, oh dia sudah mengirimkan pahala buatku, kan beda dia. Penyikapan kita berbeda jika yang kita pikirkan itu berbeda ya. Allahu a'lam. Naam, jazakallah khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, amalan apa Ustadz yang bisa saya lakukan untuk menghapus dosa-dosa orang yang pernah kita gibahi setelah kita sudah tahu bahwa gibah itu berdosa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata para ulama ya, kalau kita menggibahi orang dan orang itu tahu, orang itu tahu kalau kita menggibahi dia, mending minta maaf aja terang-terangan. Mohon maaf ya, berikan hadiah buat dia ya, untuk
pengobat hatinya ya. Kalau yang kita gibahi itu nggak tahu, ya, dia nggak tahu kalau kita menggibahi dia, maka nggak perlu minta maaf ya. Kecuali kita tahu dia orang yang sangat pemaaf, kita boleh minta maaf, langsung bilang sama dia. Kalau kita sanksi dia justru tambah marah, maka nggak usah perlu minta maaf. Tapi yang kita lakukan adalah mendoakan dia, mendoakan ampunan untuk dia, kemudian perbanyaklah cerita kebaikan tentang dia. Di majelis di mana kita pernah menggibahnya, maka sebutkan kebaikan-kebaikan dia, puji dia di hadapan orang lain. Ini cara pengimbangannya. Selanjutnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghindari teman yang memancing untuk menggibah tanpa dia tersinggung, seperti menceritakan keluh kesahnya dalam bekerja. Jazakallah khair Ustadz. Kalau kita kawakan ya, mampu untuk memberikan nasihat, ketika dia mengeluhkan sesuatu langsung ditimpali dengan nasihat, artinya dengan solusi ya. Solusi alternatifnya, oh menurutku seperti ini, bukankah Allah berfirman seperti ini, ya, Nabi kita mengarahkan seperti ini, arahkan dia kalau kita cukup mumpuni untuk bisa menjawab keluhan-keluhannya ya. Kalau tidak, maka alihkan ke pembicaraan lain ya. Misalnya itu merupakan karakter dia, kebiasaan mengeluh atau kebiasaan menggibah, alihkan ke pembicaraan lain. Misalnya kita, oh ngomong-ngomong, kemarin itu gimana? Udah jadi dibeli nggak? Jadi dialihkan saja. Yang ketiga, kalau memang tidak mau berubah, maksudnya masih masuk dalam majelis gibah, ya mending permisi aja. Segera tinggalkan daripada kita ikut terimbas ya dari dosa ini ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana izin bertanya, apakah membicarakan kelakuan orang lain tanpa menyebutkan namanya, apakah ini termasuk ghibah Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Kalau yang diceritakan itu tidak disebut namanya dan orang yang diajak ngomong itu memang nggak mengenal orang yang sedang dibicarakan ini, tidak bisa menangkap isyarat, maka ini tidak masuk dalam kategori ghibah. Ya, karena orangnya tersembunyi ya. Misalnya kita menceritakan seseorang di tempat yang lain, gini, terus kita ngambil ibrohnya, kita ceritakan, dan orang yang kita ajak bicara itu sama sekali tidak tahu, nggak kenal sama orang yang jadi objek pembicaraan kita, maka tidak masuk dalam kategori ghibah. Tapi kalau kita tidak menyebut nama, tetapi tanpa menyebut nama pun yang kita ajak bicara itu sebenarnya tahu yang dibicarakan itu siapa, maka ini masih kategori kita sedang menggibah ya. Karena ghibah itu sampai level yang terendah juga ada. Misalnya ada orang lewat, kita main mata dengan teman, menunjukkan bahwa itu si cerewet lewat atau itu si sepatu hak tinggi lewat. Nah, itu sudah masuk dalam kategori ghibah. Apalagi kita menceritakan tentang orang walaupun nggak sebut nama, tapi yang kita ajak ngomong pasti tahu bahwa yang sedang kita bicarakan adalah si Anu. Ini masih masuk kategori ghibah ya, Allah alam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau kita mengkritik pemerintah Ustadz? Kadang kita bicara keburukan, mengeluhkan pemerintah begitu. Apakah ini termasuk ghibah? Terima kasih Ustadz. Iya. Secara umum kalau dia berupa pelajaran ya, tidak menyebutkan secara khusus, maka ini tidak. Misalnya kita katakan kita masih ada menemukan ya sistem pemerintahan atau apa di antara pemimpin yang zolim begini-begini ya. Dalam kategori sedang menjelaskan maksud dari sebuah pendalilan misalnya. Maka ini tidak termasuk. Tapi jika kita membahas secara spesifik ya atau menjelek-jelekkan pemerintah kita saat ini, maka ini masuk kategori gibah, dan gibah ini adalah gibah yang lebih besar dari gibah lainnya karena sedang menggibahi seorang pemimpin ya kaum muslimin ya, di mana menggibahi pemimpin kaum muslimin bisa jadi ini keluar dari ketaatan kepadanya ya, dan dikhawatirkan ya bisa mati ya dengan mati jahiliyah seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ya. Allahu alam.
Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya bila kita menceritakan aib seseorang dalam rangka untuk menjadikan pelajaran bagi orang lain atau keluarga kita agar tidak melakukan keburukan yang serupa? Ataukah ada cara memberikan hikmah dari keburukan orang lain agar menjadi pembelajaran bagi keluarga dan orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, Ustadz? Iya, boleh saja, asal kita tidak sebut nama dan yang kita ajak bicara nggak tahu siapa yang diceritakan. Misalnya, kita punya teman di luar yang punya karakter buruk yang bisa kita ceritakan kepada keluarga kita, tapi keluarga kita sama sekali tidak kenal teman kita itu. Misalnya kita menemukan teman nih, dia ini kalau bicara selalu mendominasi. Kita bicara 10%, dia 90%-nya. Kita nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan, hanya ingin supaya kita mendengarkannya begini, begini, begini. Nah, kita kasih berikan ibroh pelajaran bahwa menjadi seorang itu yang terbaik adalah saling mengungkap dan mendengar. Lebih banyak mendengar itu lebih baik ya. Kemudian jika dibutuhkan orang meminta nasihat kita atau saran kita, maka ungkapkanlah nasihat dan saran itu. Insya Allah ini mendapatkan pahala dan begitu. Tapi kalau kita ceritakan teman kita, yang teman kita itu sering datang ke rumah, orang tua kita kenal, keluarga kita kenal, ya ini masuk dalam kategori ghibah. Walaupun kita katakan kita mau mengambil ibroh pelajaran untuk keluarga kita, tetap saja tidak dibenarkan karena hakikatnya kita sudah merusak kehormatannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara agar kita tidak menggibah orang lain atau menjadi korban gibah, Ustadz? Ya kalau tidak ingin menjadi penggibah, ya tentunya dengan mengenang-enang dosanya ya. Ini dosanya kan berat. Ya, dosa gibah ini kan berat karena dia masuk dalam kategori dosa besar ya. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Ya, jangan menggibahi di antara kamu dengan yang lain. Ya. Sampai Allah mengibaratkan, apa kamu mau makan daging bangkai? Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi. Apa mau bangkai saudaramu kau makan? Maka Allah langsung jawab tanpa dijawab. Pakarih tumu, pasti kamu benci, jijik kan? Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan perkara yang kecil ya. Kemudian bagaimana siksa yang akan diterima dan kebangkrutan yang akan diterima oleh orang-orang yang menjadikan ini hobi ya. Sehingga pahala-pahala dia habis semua untuk orang, masih kurang lagi, maka keburukan-keburukan orang ditimpakan kepada dia. Bayangkanlah bagaimana kalau jadi bangkrut di akhirat, maka ini akan membuat kita bisa menahan diri ya untuk banyak diam ya, untuk banyak sudah simpan saja, sekedar tahu tapi tidak mengungkap ya. Adapun cara untuk menjadi orang yang tidak jadi korban ghibah ya, ya mungkin caranya eh, jangan bertakwa kepada Allah dengan lebih banyak memiliki akhlak yang mulia ya, kemudian bergaul dengan luwes dan seterusnya gitu. Kalaupun ternyata kita sudah baik selayaknya seperti Imam Hasan Al-Basri, seorang pemuka tabi'in sebaik itu pun masih digibahi orang, ya apatah lagi kita ya, Rasulullah yang baik begitu masih digibahi orang, apalagi kita. Maka nggak ada orang yang bisa berlepas diri untuk selamat dari korban gibah. Yang jadi masalah dan tema kita malam hari ini, bagaimana kalau kita sudah termasuk menjadi korban dari gibah, yang kita lakukan adalah seperti yang kita ulas tadi ya, bahwa kita mengenang-enang keuntungan kita nanti di negeri akhirat supaya muncul kesabaran kita dan bersyukur dengan apa yang sudah terjadi. Allahu a'lam. Alhamdulillah jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, apakah kalau kita suka menggibahi seorang, maka perbuatan buruk orang tersebut bisa kembali lagi ke kita? Gimana ulang? Ustadz, apakah kalau kita suka menggibahi seseorang, maka perbuatan buruk orang yang kita gibahin akan kembali ke kita? Jadi misalnya kita berkata, menceritakan keburukan, orang itu suka berhutang misalnya, besoknya Allah uji kita yang banyak hutang, mungkin seperti itu maksudnya Ustadz. Iya benar, di antara hukuman ya, di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang suka
mencela itu ya memang dia bisa kembali kepada dirinya. Ini sebagai sebuah hukuman. Dan ini banyak ya kita temukan ya pada orang-orang yang terlalu berlebihan dengan kesalahan orang lain. Ya, orang kalanya kesalahan orang lain itu memang harus dijadikan ibrah buat kita. Makanya kita kalau bicara tentang keburukan, kita berlindung kepada Allah dengan mengatakan naudzubillahi min dzalik ya. A'udzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Ini menunjukkan kita berhati-hati jangan sampai apa yang kita ciptakan terkait dengan keburukan ini balik kepada kita ya. Maka kita pun berlindung kepada Allah. Ya. Oleh karena berhati-hatilah dari setiap ucapan. Allahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz, Ana biasa menyimpan semua sendiri, tapi terkadang banyak yang salah paham tentang keadaan Ana. Bagaimana baiknya ya Ustadz? Terus bersikap biasa saja dengan menyimpan sendiri atau bercerita tapi membuka cerita hidup, aib diri sendiri agar tidak ada orang yang salah paham. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Oh ya, ini hanya masalah budaya ya. Budaya kita itu budaya yang lebih suka ungkap-ungkap gitu. Dahulu Al-Imam Ibnu Mubarak juga termasuk orang yang suka menyendiri ya, sampai dia sering dikejar dengan pertanyaan, kenapa engkau tidak mau gabung-gabung dengan kami? Ya? Kenapa engkau lebih sendiri? Maka dia mengatakan bahwa ketika aku sendiri, aku banyak belajar dari orang-orang yang mulia dari kita, yakni dia mempelajari bagaimana sirah sahabat, ya akhlak para sahabat dan seterusnya. Kalau aku bersama manusia, justru bisa aku jatuh kepada ghibah ya, pada perkara-perkara yang tidak berguna. Maka banyak diam adalah perkara mulia jika memang tidak ada perkara yang baik yang harus diceritakan ya. Ucapan itu lebih baik jika ucapan yang keluar adalah perkara-perkara yang baik. Tetapi diam adalah lebih baik daripada kita mengungkap ucapan-ucapan yang buruk ya. Oleh karenanya ini harus dipahami, dan jika kita berteman dengan orang-orang lain maka jadikanlah itu budaya supaya kita mengerti bahwa tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita tahu harus diungkap secara keseluruhan karena itu berbahaya buat kita maupun orang yang mendengarnya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, Alhamdulillah ini pertanyaan terakhir Ustadz, 16 pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir Ustadz, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa menjagamu. Ustadz izin bertanya, semakin berumur maka lingkaran pertemanan makin sedikit, apalagi dengan teman-teman yang sudah tidak semanhaj. Apakah itu normal Ustadz? Bila kita dibilang sombong dan antisosial bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Sebenarnya hijrah itu tidak mengharuskan memusuhi orang lain ya. Aslinya begitu. Artinya seorang muslim yang dia bisa luas, dia bisa bergaul dengan siapa saja, itu tidak mengapa, asal pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan yang tetap mengedepankan keamanan dirinya. Karena bagaimanapun orang yang bisa bergaul dengan kita dengan pergaulan yang lebih dekat, lebih intens, itu adalah orang-orang yang tetap bisa membuat jiwa kita sehat ya, jiwa kita bersih. Adapun orang-orang yang tidak memungkinkan lagi ya untuk bisa bersama, maka lebih baik ya dijauhi atau sekedar kenal. Tetapi apabila kita menemukan peluang-peluang ya, potensi di mana ada orang-orang yang sebenarnya secara naluri ya, dia hanif ya, dia dekat kepada kebaikan tetapi dia jahil ya. Maka orang-orang seperti ini jangan dimusuhi ya. Dekatilah dia, sayangilah dia, ya siapa tahu nanti satu hari dia justru tertarik dengan akhlak kita dan dia ikut pada kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya seperti ikut kajian ya, menimba ilmu agama dan seterusnya. Karena bisa jadi orang-orang yang kita katakan belum semanhat, orang-orang yang kita katakan jauh dari agama itu hanya karena kebodohan saja, bukan karena keinginan dia. Maka bersangka baiklah dan teruslah bergaul dengan manusia dengan batasan-batasan yang disyariatkan. Allahu a'lam. Naam, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir. Tafadol ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustadz. Nah, jadi ummahat wa thalibat ya.
sebenarnya digibahi orang itu nikmat ya. Jika yang jadi korban itu bisa membayangkan bagaimana untungnya dia nanti di waktu mendatang, yakni di negeri akhirat ya. Ini sama halnya dengan orang yang hendak menjalani operasi. Saat dioperasi itu kan menegangkan ya. Dan setelah operasi biasanya ada rasa perih dan kesusahan. Tapi setelahnya akan ada penderitaan-penderitaan yang dialami selama ini itu menjadi hilang. Ya, demikianlah digibah itu memang terasa sakit ya. Karena karakter kita dibunuh ya. Bahkan bisa jadi kita tidak mampu untuk membela diri. Baik karena kita tidak tahu ataupun sudah tahu kita sudah terlambat untuk membela diri. Namun jika kita bisa membayangkan keuntungan kita di hari kiamat, di mana semuanya dihisab dan dibalas, maka kita akan mendapatkan transfer pahala dari orang yang menzolimi kita, dan rasa sakit kita itu berubah menjadi sukacita. Ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu, ya, bahwa jika ada seseorang yang mencela kita, menggunjing kita dengan aib-aib yang kita miliki, ya, maka kita tidak membalas dengan mencelanya dan mengungkap aibnya, ya. Niscaya pahalanya itu akan tertransfer ke kita dan dosa kita untuknya. Maka tetaplah bergembira ya saat engkau menjadi korban ghibah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz, sudah menjadi salah satu jalan Allah untuk mengantarkan ilmu kepada kami semua. Semoga apa-apa yang Ustadz lakukan di jalan dakwah yang mulia ini kembali lagi kepada Ustadz dan keluarga, dan dengan kebaikan yang berlimpah. Amin, Allahumma amin. Syafakila Umi, masih terasa nih suara batuknya, suara Uminya. Syafakila Umi. Baik, jazakumullah khair akhwat. Sungguh lisan-lisan ini perlu dijaga agar tidak menzolimi, tidak menggibai orang-orang di sekitar kita. Tentu saja kita tidak mau menjadi orang yang rugi dan bangkrut nantinya di akhirat nanti. Dikarenakan pahala-pahala kita diambil oleh orang-orang yang kita gibahi. Sampai jumpa pekan depan insya Allah dengan judul yang lebih menarik lagi. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta dihalalkan seluruh hilaf dan kurangnya, kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakunna jazakumullah khairan. Fikunna barakallah. Na'am, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ahibati fillah. Sampai bertemu lagi di kajian selanjutnya insyaallah hari Kamis. Semoga Allah mudahkan. Ana dan seluruh tim As-Sabiqunal Awwalun mohon izin and meeting untuk pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.